warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yana Oktavia, NPM saya 2231110. Saya berasal dari Universitas Tulang Bawang Lampung. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Apoteker Isbiantoro SSI. Dengan judul Pembuatan Produk Steril bagian pertama. Produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Termasuk sediaan steril, preparat, sediaan parental, obat suntik, parental untuk mata, preparat irigasi, misalnya infus. Penggunaan tidak melalui garis pertahanan tubuh manusia yaitu membran kulit dan mukosa, maka sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksis lain. Sesuai dengan CPOB, produk steril dibuat dengan persyaratan khusus, bertujuan memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen. Sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan, sikap personalia yang terlibat dalam pembuatan. Proses pembuatan produk steril secara garis besar, proses pembuatan produk steril dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, produk disterilkan dalam wadah akhir. Yang kedua, produk diproses secara aseptis pada bagian atau semua tahap. Tipe-tipe kontaminan, viable dan non-viable. Partikel-partikel debu, serat, atau material lainnya tersuspensi di udara dapat menyebabkan terjadinya kontaminan. Produk partikel-partikel ini bisa jadi mengandung organisme hidup, misalnya bakteri, jamur, spora. Sumber-sumber kontaminan ada beberapa. Yang pertama itu lingkungan seperti udara, personel, mesin atau peralatan, permukaan kritis. Permukaan kritis, permukaan yang bersentuhan langsung atau terlibat langsung terhadap sterilitas produk, wadah, atau penutupnya. Permukaan kritis ini harus senantiasa dijaga sterilitasnya sebelum dan selama proses produksi berlangsung. Persyaratan CPOB pada tahun 2018 pembuatan produk steril ada beberapa. Yang pertama yaitu umum, yang kedua personalia, yang kedua bangunan fasilitas, yang keempat peralatan, yang kelima sanitasi, yang keenam air, yang ketujuh pengolahan, yang kedelapan sterilisasi, 9 filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah akhir, 10 penyelesaian produk steril. Pada pembuatan produk steril dibedakan menjadi 4 kelas kebersihan. Kelas A, zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi, misalnya zona pengisian wadah, tutup karet, ampul, dan vial terbuka penyambungan secara aseptis. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara di tempat kerja. 2. Sistem udara laminar hendaknya mengalirkan udara dengan kecepatan merata sekitar 0,36 sampai 0,54 per detik. Nilai acuan pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Yang selanjutnya, keadaan laminar yang selalu terjadi hendaknya dibuktikan dengan validasi. Persyaratan ruang dan bangunan ada beberapa. Yang pertama, oleh proses kelengkapan sarana penunjang sesuai kebutuhan. Alur material
Mengikuti produk produksi tidak boleh terjadi. Alur material mengikuti proses produksi tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur personalia. Alur personalia tidak boleh melalui ruang proses, tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur material. Koridor tamu, prinsip konstruksi bangunan. Standar konstruksi bangunan untuk suatu ruangan bersih lebih tinggi dari bangunan lainnya. Bahan konstruksi yang digunakan berbeda-beda dengan yang digunakan untuk ruangan lain, antara lain ruang bersih dibangun dengan struktur kedap udara. Permukaan ruang bagian dalam harus licin, mudah dibersihkan dan disanitasi. Pemantauan kebersihan dan sarana udara bersih. Yang pertama, ruang bersih dan sarana udara bersih harus dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung. Yang kedua, pemantauan lokasi, pengambilan sampel berdasarkan studi analisis resiko yang dilakukan secara formal. Dan dari data yang diperoleh selama penentuan klarifikasi ruangan atau sarana udara bersih. Yang selanjutnya, untuk zona kelas A, pemantauan partikel hendaknya dilakukan selama proses kritis berlangsung, termasuk praktikan alat, kecuali bila dijurifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses merusak alat perhitungan partikel atau menimbulkan bahaya, misalnya organisme hidup dan bahan berbahaya radiologis. Lalu personil. Di personil itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu hanya personil dan jumlah terbatas yang diperlukan oleh berada di area bersih. Hal ini penting khususnya pada proses aseptik. Inspeksi dan pengawasan dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area yang bersih. Personil yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk Personil yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin. Personil yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Sekian rangkuman yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.